Saudaraku sekalian, waktu akan menghakimi orang yang mengisinya. Di dalam surat Al-Asr, nasib seseorang bisa dilihat dari sikapnya terhadap waktu. Oleh karena itu, seorang yang bermutu akan tampak dari bagaimana dia menyikapi waktu. Waktu tidak akan kembali lagi. Waktu setiap orang diberi sama, 24 jam satu hari. Ada yang dalam 24 jam bisa mengurus bangsa, ada yang bisa mengurus perusahaan, tapi ada yang mengurus dirinya saja tidak sanggup. Bintang kelas dengan yang tidak naik kelas sama, 24 jam sehari. Saya dan saudara pun sama. Saya dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sama. Kita dan Nabi Muhammad SAW sama, 24 jam sehari. Mengapa nasib berbeda? Boleh jadi salah satu faktornya adalah bagaimana kita menghargai waktu. Di antara tanda-tanda kebodohan seseorang adalah kegemaran menunda-nunda. Mengapa orang menunda? Yang pertama, karena tertipu oleh duniawi, merasa ada nilai yang lebih baik daripada amal. Yang kedua, karena kemalasan. Dan yang ketiga, karena orang yang memang lemah saja, lemah niat, lemah tekad. Rekan-rekan sekalian, ingat ya, waktu akan menghakimi kita. Waktu digunakan oleh sesuatu yang sia-sia, kita menjadi manusia sia-sia. Waktu digunakan untuk sesuatu yang tak berharga, maka kita menjadi tidak berharga. Waktu digunakan untuk sesuatu yang berharga, kita jadi berharga. Satu yang harus dievaluasi adalah bagaimana diri kita menyikapi waktu. Islam mengajari kita sangat sensitif dengan waktu. Sholat 5 kali sehari itu adalah informasi betapa kesuksesan sangat dekat dengan orang yang sensitif terhadap waktu. Semakin sering melihat jam, dia semakin efektif menggunakan waktu. Karena orang selalu memperhatikan sesuatu yang penting. Semakin jarang ingat kepada waktu, berarti waktu belum dianggap penting. Semakin sering melihat jam, berarti waktu dianggap penting.
semakin jarang melihat jam, berarti waktu belum begitu penting. Kalau sesuatu yang sangat penting tidak dipentingkan, maka dia kehilangan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Menurut penelitian, semakin kita sering berhitung dengan waktu, maka semakin bernilai waktu kita. Hasil penelitian, orang yang jarang punya jam memang dia sering menyia-nyiakan waktunya. Untuk cari tahu waktu saja dia sudah kehilangan waktu. Jam berapa? Jam berapa? Sekarang jam berapa? Kalau dia punya jam, dia tidak pernah kehilangan satu detik pun. Tapi kalau kita punya jam, dalam satu detik kita sudah tahu. Nah saudaraku, saya tidak berniat menyinggung siapapun, tetapi ini adalah sarana untuk mengetahui bagaimana nasib kita ke depan. Orang sukses bukan punya kecepatan, tapi punya percepatan. Waktu sedikit, prestasi tinggi. Ini bisa sukses. Nabi Muhammad hanya 23 tahun merubah jazirah Arab. Pak Habibie juga waktunya sedikit, prestasinya gemilang. Orang-orang yang tidak berhasil adalah waktunya panjang dan prestasinya rendah. Mengapa? Disebut percepatan adalah perubahan persatuan waktu. Kalau kecepatan adalah konstan yang dibutuhkan. Nah itulah yang disebut manusia beruntung. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Inilah saudaraku yang saudara harus tahu, nasib kita tuh bekal seperti apa. Barang siapa yang hari ini berubah lebih baik dari hari kemarin, itu untung. Untung tidak diukur uang, untung tidak diukur gelar, untung tidak diukur jabatan, tapi untung adalah yang tiap waktu berubah menjadi lebih baik. Berarti orang yang konstan itu rugi. Yang disebut istiqomah itu dalam perubahan menjadi baik. Kalau sama rugi. Hari ini sedekah 1000, besok 1000, lusa 1000. Dia rugi karena harusnya lebih. Hari ini 1000, besok 1100. Itulah yang disebut keberuntungan. Saya ingin mengajak saudara untuk merenung, kenapa nasib saya begini? Kenapa rezeki saya tidak nambah? Kenapa posisi saya kok tidak makin bagus? Kenapa orang lain, teman-teman SMA saya sudah kemana, saya masih di sini? Inilah sebabnya kita bermain-main dengan waktu. Kalau ditanya, apakah gentar saya tidak dapat uang? Tidak gentar. Yang saya gentar, satu hari tidak dapat ilmu baru, tidak dapat pengalaman baru, tidak dapat wawasan baru, tidak dapat teman baru, tidak dapat kemampuan melakukan amal yang lebih baik. Rezeki ikut, posisi ikut, kemuliaan ikut. Karena itu adalah bonus, bukan inti. Profesi tukang cangkul, makin tua pasti tidak bisa nyangkul. Kalau tidak berubah, tidak dapat apa-apa.
min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan seorang Islam Muslim adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Marilah sahabatku sekalian, mulai detik ini jangan relakan waktu berlalu sia-sia. Dia akan menghakimi kita. Melakukan sia-sia, kita jadi sia-sia. Melakukan sesuatu yang tak berharga, kita jadi sampah. Pilihan kita hanya satu. Setiap detik hanya yang bermakna. Bagaimana supaya efektif? Efektif itu hanya terjadi kalau punya target, punya program, punya perencanaan yang detail. Tidak ada target, tidak ada program, tidak ada perencanaan yang detail, tidak ada efektivitas. Orang yang boring, jemu, itu pasti tidak punya program. Kalau orang sudah terjadwal target bulanan, mingguan, harian, tidak ada waktu tersia-sia. Orang lontang-lantung tidak bisa. Dikala orang berpacu luar biasa mencari ilmu untuk menghadapi masa depan, dia santai-santai saja. Saifullah Fatah, kita kagum, usia muda, pikirannya brilian. Terlahir dari keluarga yang amat sederhana, di kampung yang amat pojok. Tetapi saya dengar Saifullah Fatah ini begitu rajin membaca. Tiap waktu harus jadi ilmu. Bapak tidak sanggup beli, pinjam buku perpustakaan, dibaca oleh anaknya. Koran bekas, baca. Begitu banyak inputnya. Dengan membaca, kita bisa berada dalam suasana perang di Ponorogo. Dengan membaca, kita tahu pertempuran di Berlin. Dengan membaca, kita bisa merasakan perjalanan Nabi ketika umroh, ketika haji. Dengan membaca, kita bisa menyelam ke dalam lautan yang sangat dalam. Dengan membaca, kita bisa berada di sekitar matahari tanpa kepanasan. Dengan membaca, kita bisa tahu isi perut kita tanpa harus dibedah. Dengan membaca, kita bisa mengenal Allah yang menciptakan kita, yang tak terlihat oleh mata, tak terdengar oleh suara. Anggaran membaca orang Indonesia untuk membeli koran hanya 1,9 triliun rupiah. Anggaran untuk membeli rokok 24 triliun rupiah. Ini kebodohan bangsa ini bisa terlihat dari anggaran yang keluar. Jadi saya memohon kepada teman-teman semua, tiap waktu harus jadi ilmu. Jangan ngobrol kecuali obrolan yang jadi ilmu. Ilmu baru, pengalaman baru, wawasan baru, sahabat baru. Kalau bisa seperti itu. Jangan dengar lagu, musik, radio kecuali nambah ilmu. Jangan nonton TV kecuali ilmu. Usahakan teman-teman sekalian, wajib bagi kita iqra,
Mengapa ayat yang pertama Iqra, membaca, berhenti membaca, berhenti kemampuan. Sesibuk apapun, mencari ilmu adalah wajib. Saudara bekerja tidak dapat ilmu baru, saudara rugi. Pasti rugi. Karena masalah bergerak terus, kesulitan bergerak terus, masalah berkembang cepat, kebutuhan kita berkembang, semua berkembang. Bagaimana mungkin kita bisa menyikapinya tanpa belajar? Waktu ujian di sekolah SMA, ada yang nilainya 10, ada yang 8, ada yang 6, ada yang 4. Ada yang dengan ujian dapat piala, murid terbaik. Ada yang dengan ujian dia dihina karena tidak lulus. Soalnya sama, waktunya sama, ujiannya. Apa yang membedakan? Sama hidup juga begini. Masalah yang kita hadapi nyaris setiap orang sama, setipe, sudah diukur oleh Allah. Apa yang membedakan? Tergantung persiapannya. Rajin tidak dia belajar, rajin tidak dia berlatih. Kalau kurang ilmu, menjelang ujian stres, ketika ujian stres. Kenapa orang tua tegang terhadap anaknya? Boleh jadi pertumbuhan usia anak tidak disertai dengan pertumbuhan ilmu orang tua. Jadi saya kagum kepada saudara-saudara yang tidak heboh kepada ilmu. Kecepatan masalah tuh luar biasa cepatnya ini. Umur makin tua, fisik makin menurun kemampuannya. Masalah makin banyak, kebutuhan anak, istri. Ini bergerak terus ini dan tidak bisa direm. Perubahan itu tidak bisa direm. Jadi kita sedang balap nih. Jadi kalau kita tidak agresif belajar, rontok. Kalau ilmu tidak nambah, seperti pakai sepatu ukuran 36 padahal kakinya sudah 42, jebol. Harus ikut kursus, harus ikut pelatihan. Makin banyak orang, makin banyak masalah. Dalam tempo 3 tahun lagi ekonomi Indonesia akan menjadi sangat berat lagi. Karena ujian, kalau tidak ada manuver hebat. Nah, saya mohon oleh karena itu mulai sekarang kita tradisikan mencari ilmu baru, pengalaman baru, wawasan baru. Stop beli barang yang tidak perlu. Stop beli handphone yang bagus. Untuk apa? Makanya aja tidak bisa, kurang ilmu. Ini kok SMS-nya gak keluar-keluar ya ayah? Tolong pastikan perpustakaan bukunya rusak karena sering dibaca, daripada bagus karena tak disentuh. Setiap pergi kemana-mana tas harus bawa buku. Makin dekat makin baik. Selalu dihitung dengan waktu. Saya harus baca sekian menit, olahraga sekian menit, ngobrol, rapat. Rekan-rekan, kita sedang membahas masa depan ini. Kita menggunakan waktu, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Ini sama dengan membaca, tidak tahu cara membaca.
Kita punya mobil bagus, tidak tahu cara menggunakannya, mau pergi kemana? Kita ditentukan oleh waktu, tapi tidak tahu cara menggunakan waktu, terus mau jadi apa? Kita belajar, tapi sering tidak tahu bagaimana cara belajar. Kita menggunakan waktu, tiap waktu, tapi tidak tahu menggunakannya. Seperti punya bedil, punya bazooka, tidak tahu pakainya dibawa kemana-mana. Kita harus belajar yang paling fundamental. Belajar membaca dengan efektif, belajar mendengar dengan efektif, belajar menggunakan waktu dengan efektif, baru kita jalan. Belajar yang lainnya gampang. Kita mendengar efektif, tidak belajar. Membaca efektif, tidak juga tahu. Menggunakan waktu, makanya kita kehilangan waktu. Kita memang mendengar, tapi berhasil tidak. Kita memang membaca, tapi nyangkut tidak. Seperti gini ya, kita manusia. Manusia terdiri 70% adalah air. Kita sudah mengerti belum karakter air? Belum. Berarti kita tidak ngerti 70% dari karakter komponen tubuh kita. Kita gaul dengan manusia nih. Setiap hari gaul dengan manusia. Pernahkah kita belajar seni bergaul dengan manusia? Belum juga, masalah terus. Kita bicara. Pernahkah kita belajar berbicara dengan baik? Kurang ilmunya, setiap ngomong jadi masalah. Halo? Nyet ke dia sakit. Kita berkomunikasi tiap hari. Pernahkah kita belajar berkomunikasi dengan baik? Tidak. Jadi masalah tiap hari. Jadi bayangkan, kita tuh harus memikul banyak yang tidak perlu kita pikul. Apa sebabnya? Karena kita tidak belajar ilmu-ilmu dasar untuk bisa mengarungi hidup ini. Maaf ya, jadi gak usah heran, kita ruwet aja. Masalah lagi. Dengan istri masalah, dengan anak masalah, dengan mertua masalah, dengan teman masalah, dengan tetangga masalah. Bukan masalahnya yang jadi masalah, kita gak cukup ilmunya. Kenapa? Karena